Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Tirsa Tairas sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim El Roi Malalayang, wilayah Manado Malalayang. Saat ini akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-72, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Bagian Alkitab ini menjadi perenungan kita di Minggu Advent yang pertama. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersuka cita, dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Dimuliakanlah Engkau, ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang senantiasa menyertai dan memberkati kami. Kami boleh ada saat ini untuk belajar firman Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah, maka bermohonlah kami, taruhkanlah hikmat sorgawi, taruhkanlah pengertian yang benar bagi kami, supaya kami memahami dengan jelas apa maksud Tuhan lewat kebenaran firman ini, yang dapat mengoreksi, yang dapat mengingatkan, yang dapat menguatkan, tapi juga menginspirasi kehidupan kami. Isi bejana hati yang kosong dengan firman-Mu, kami sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita membaca Mazmur pasalnya yang ke-72, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11 dalam perikop doa untuk pemerintahan Raja yang adil. Dari Salomo, ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada Raja dan keadilan-Mu kepada putra Raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas sesuai dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia menegakkan keadilan bagi orang yang tertindas di antara rakyat, menolong anak-anak orang miskin, tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Kiranya lanjut umurnya selama matahari beredar dan selama bulan bersinar turun-temurun. Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti hujan lebat yang menggenangi bumi. Kiranya keadilan mekar dalam samanya dan damai sejahtera melimpah sampai saatnya bulan tidak lagi bersinar. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya, dan musuh-musuhnya menjilat debu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau mengantarkan persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa mengabdi kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik yang boleh mengantar kita ada di penghujung tahun 2024. Ketika saya membuat video ini masih bulan November. Dan tidak lama lagi kita akan menutup kalender bulan November dan kita akan membuka lembaran kalender bulan Desember. Dan tanggal 1 Desember adalah Minggu Advent yang pertama, di mana ada 4 Minggu Advent yang akan kita lewati atau kita rayakan. Kemudian kita akan merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Jujur mau dikatakan bahwa dari setiap perayaan gerejawi, maka Natal itu selalu mendapatkan prioritas. Sebab orang ketika mempersiapkan Natal, bukan nanti di saat Minggu Advent atau di bulan November, Desember,
Tapi sebagai warga Kota Manado, apalagi ibu-ibu, sejak Januari sudah mempersiapkan perayaan Natal, yaitu dengan mengikuti paket-paket, entahkah paket kue-kue Natal dan minuman, ataupun paket untuk perabotan rumah tangga, baik kursi, juga televisi, kulkas, alat-alat elektronik, bahkan juga versiran-versiran Natal, termasuk hordeng yang baru. Nah, itu semua dipersiapkan demi untuk Natal. Jadi kurang lebih 1 tahun mempersiapkan Natal. Karena Natal itu adalah hari sukacita besar. Hari kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Sang Mesias yang sudah datang untuk menyelamatkan kita. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di Minggu Advent yang pertama, sebagai warga Gemim, kita belajar dari kitab Mazmur pasal 72. Di mana kitab Mazmur ini dikatakan, itu adalah doa dari Raja Salomo, anak Raja Daud. Salomo berdoa bagi raja. Dan ada 3 pokok doa yang disampaikan oleh Raja Salomo dalam Mazmur 72 ini. Pertama, bahwa Salomo, dia memohon agar Tuhan Allah mengaruniakan kebenaran dan keadilan kepada raja di dalam memerintah. Sebab dengan keadilan dari Tuhan Allah, maka seorang raja dia dimampukan untuk menyatakan kebenaran dengan meremukkan pangara pemeras, tetapi yang menegakkan keadilan dengan menolong orang-orang yang miskin atau orang-orang yang susah. Kemudian pokok doa yang kedua, di mana Raja Salomo berdoa agar Tuhan mengaruniakan kepada pemerintah, yaitu kehidupan yang kekal kepada raja. Sebab adapun perwujudan dari kekekalan itu adalah dengan umur panjang dan kebijaksanaan, serta adanya damai sejahtera dalam pemerintahan. Dan pokok doa yang ketiga yang disampaikan oleh Raja Salomo, berdoa agar raja memperoleh pemerintahan yang tiada terbatas. Raja memohon agar supaya seorang raja memiliki belas kasihan kepada rakyatnya yang miskin dan tertindas, serta dikenal dan memperoleh berkat yang tak berkesudahan, yaitu hikmat dan kemakmuran. Itulah 3 pokok doa yang disampaikan oleh Raja Salomo kepada Tuhan Allah melalui Mazmur pasal 72 ini. Kita tahu bersama saudara bahwa Salomo adalah seorang raja yang penuh dengan hikmat. Sebab ketika dia menggantikan ayahnya Daud, maka yang ia minta kepada Tuhan bukanlah kekayaan, bukan kemenangan atau nyawa lawan, bukan juga harta benda yang berlimpah. Tapi yang diminta oleh Salomo kepada Tuhan adalah hikmat, hati yang faham untuk menimbang perkara. Karena itu Salomo dia mampu mendemonstrasikan hikmat yang diberikan oleh Tuhan Allah. Bahwa ketika 2 orang perempuan datang menghadap untuk mencari keadilan, mempertahankan seorang anak yang diklaim bahwa anak ini adalah milik si perempuan A dan anak ini adalah milik dari si perempuan B, maka dengan hikmat Tuhan mengatakan kepada Salomo agar supaya dia menyampaikan, ambil pedang, belah 2 anak ini. Dan ternyata saudara, di sana hikmat yang mampu berbicara, sehingga seorang ibu yang mempertahankan kehidupan anak ini jangan dipotong, jangan dibelah 2, dialah ibunya. Nah, itulah hikmat seorang raja yang Tuhan karuniakan kepada Raja Salomo, sehingga di masa Raja Daud, di masa Raja Salomo, Israel itu utuh, bersatu, punya power, punya kekuatan, diberkati Tuhan. Dan sesudah Raja Salomo, maka kerajaan Israel menjadi 2 kerajaan, yaitu kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan.
Nah, karena itu sekali lagi saudara, lepas dari keterbatasan Salomo dan Daud, maka raja-raja ini yang dipilih oleh Tuhan, mereka memprioritaskan Tuhan. Mereka selalu ada komunikasi dengan Tuhan. Mereka selalu bertanya kepada Tuhan. Dan mereka memerintah dengan hikmat Tuhan. Karena itu bangsa yang dipimpin, pemerintahan yang ada diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita juga percaya bahwa pemerintah adalah wakil Allah, adalah hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk memimpin rakyat, memimpin masyarakat. Nah, di akhir bulan November, saudara, kita serentak secara seluruh Indonesia ini, kita ada dalam pelaksanaan pilkada. Pemilihan kepala daerah baik gubernur, wakil gubernur, tapi juga wali kota, wakil wali kota, bupati dan wakil bupati. Termasuk di Sulawesi Utara. Nah, kita yakin saudara, ketika Bapak Ibu Saudara-saudara menonton video ini sebelum tanggal 27 November, mari kita berdoa sebelum kita ke tempat pemilihan. Hati nurani kita yang akan berbicara. Sehingga kita akan memilih siapa yang akan menjadi pemimpin bagi daerah kita, bagi kota, kabupaten, tempat kita tinggal. Dan kita yakin memang Tuhan sudah menetapkan siapa yang akan Tuhan pakai, siapa yang akan Tuhan utus untuk memimpin daerah kita, Sulawesi Utara, kota Manado, dan kota kabupaten yang ada di Sulawesi Utara. Kita percaya bahwa roh Tuhan bekerja, sehingga kita akan memilih pemimpin-pemimpin yang penuh hikmat seperti Salomo dan pemimpin yang takut akan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika menonton video ini sesudah tanggal 27 November, kita bersyukur siapapun yang terpilih, dialah, merekalah yang telah ditetapkan oleh Tuhan, yang akan dipakai, yang akan diutus oleh Tuhan untuk memimpin daerah kita, kota dan kabupaten yang kita cintai. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, tentunya kita menjalin kebersamaan. Artinya bahwa kita menciptakan pemilu kita ini riang gembira. Ada sukacita yang boleh teralami. Sehingga walaupun beda pendapat, beda pilihan, beda warna, beda orang, tetapi saudara, kita percaya bahwa perbedaan itu adalah kekayaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, sehingga dengan perbedaan yang ada kita mengakui kebesaran Tuhan, kekayaan Tuhan, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa, yang memberikan perbedaan itu supaya kita saling menghargai, saling mengakui, saling menghormati, saling menopang, saling mendorong, tapi juga saling menguatkan dan saling mendoakan. Karena itu terpujilah Tuhan Allah yang senantiasa berproses dalam kehidupan kita, bahkan yang senantiasa memberkati apa yang sementara kita persiapkan untuk pemilihan kepala daerah, tapi juga apa yang sudah kita laksanakan di tanggal 27 November. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sekali lagi bahwa 1 Desember itu adalah Minggu Advent yang pertama. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa kita mempersiapkan Natal itu hampir 1 tahun. Namun kita diingatkan bahwa mempersiapkan bukan cuma fisiknya saja, bukan cuma hal-hal yang kelihatan saja, materinya saja, makan minumnya saja, bukan cuma aksesorisnya saja yang kita persiapkan. Tapi ketika kita ada di Minggu Advent, mempersiapkan segalanya. Saya kira dari tahun ke tahun selalu diingatkan, kita mempersiapkan hati kita, kita mempersiapkan seantero kehidupan kita, menjadi tempat Yesus lahir, Yesus hadir. Sebab kita sadar saudara, ketika hati kita tidak dikuasai oleh roh Tuhan, tidak ada kehadiran Yesus dalam hati, dalam pikiran, seantero kehidupan kita. Kalau Yesus tidak ada, biar segala sesuatu ada, semua serba mewah, menawan, tapi kita merasa kosong, hampa, dan merasa bahwa segala sesuatu tidak ada dalam kepuasan. Tidak puas saudara.
Sehingga sia-sia mubasir yang kita persiapkan. Tapi kalau Yesus ada bertahta, lahir di hati kita, ada dalam pikiran kita. Yesus ada dalam keluarga kita. Yesus ada dalam persekutuan, di komunitas manapun. Maka Roh Tuhan yang akan menginspirasi kita semua untuk hidup dalam damai. Artinya hidup baku-baku baik, hidup baku-baku sayang, hidup yang saling menghargai, tidak ada iri hati, tidak ada amarah, tidak ada kebencian, tidak ada dusta, tidak ada kedegilan dan keegoisan hati, tidak ada keangkuhan, atau tidak ada akar pahit yang sering kali membuat kita kehilangan damai sejahtera. Itu kalau Yesus ada bertakhta dalam kehidupan kita, hati kita, pribadi kita, keluarga, bahkan persekutuan kita. Karena itu saudara, mari kita persiapkan kehidupan kita dengan baik. Kalau biasanya saudara memasuki bulan Desember dalam persiapan juga, orang membersihkan rumah. Bahasa orang tua dulu, ciraro tu rumah baik-baik. Kasih bersih tu laba-laba, sebab itu merusak pemandangan. Maka demikian pun saudara, kalau kita belajar dari firman Tuhan ini, ciraro torang pehati, kasih bersih baik-baik, supaya tidak ada laba-laba yang sering kali membuat hati kita, pikiran kita jadi kotor sehingga mengekspresikan hal-hal yang tidak mengenakan atau tidak menyenangkan. Tapi kalau torang ciraro baik-baik, kasih bersih baik-baik, torang pe hati, torang pe pribadi, maka yang kelihatan, yang kita ekspresikan, yang kita tampilkan adalah hal-hal yang membuat orang lain bisa tertawa lepas, bisa tersenyum, bisa gembira. Artinya kehadiran kita itu menjadi sukacita bagi banyak orang. Karena kita menghadirkan damai sejahtera. Pesona yang kita tebar adalah pesona kebaikan. Jadi berkat bagi banyak orang. Karena itu saudara, saya percaya di Minggu Advent ini kita semua mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Artinya bahwa ada introspeksi diri kita. Sebab Natal itu bukan rutinitas setiap tahun. Natal bukanlah tradisi, tapi Natal itu mengingatkan kita bahwa Yesus dia telah menebus segala dosa kita. Yesus telah menyelamatkan kita. Sehingga kita punya privilege. Kita punya hak istimewa sebagai anak Tuhan, saudara. Kita diberkati. Karena kita telah ditebus dengan darah Yesus yang begitu mahal. Maka dari itu saudara, mari kita tampilkan hal-hal yang baik. Hal-hal yang benar, yang mendatangkan sukacita. Bahkan seperti Raja Salomo, kita juga berdoa. Sebab kekuatan doa itu sangat luar biasa. Kekuatan doa itu sangat berpengaruh dalam kehidupan keimanan kita, saudara. Kalau orang berdoa, maka kita mengupgrade kehidupan kita lebih dewasa dari hari ke hari. Karena dalam doa itu ada mujizat. Bapak Ibu saudara-saudara, saya kira tidak mengapa. Dalam perenungan Minggu Advent pertama ini, saya mau berkisah tentang anak saya. Bahwa anak saya dia ada di Amerika, tinggalnya di Boston. Minggu yang lalu dia liburan bersama dengan teman-teman di California. Dan dia katakan, Mama, bahwa selama beberapa hari mereka akan rental mobil, sewa mobil. Dan dia yang akan menjadi driver, mendrive perjalanan mereka selama di sana. Nah, jalan di Manado tidak sama dengan di Amerika. Sehingga memang jujur sebagai ibu, saya terus berdoa, dalam hati pun saya berdoa. Supaya Tuhan memberi hikmat, konsentrasi bagi anak kami Rea, untuk bisa mendrive dengan baik. Berkendara dengan baik, selamat. Karena perjalanan yang cukup jauh yang dia katakan, bajalan siang, bajalan malam. Nah saudara, luar biasa penyertaan Tuhan. Hampir 1 minggu selamat dalam perjalanan. Tapi ada satu kisah yang ia katakan bahwa suatu ketika mereka ke puncak yang namanya Sequoia. Di sana ada salju, mereka bisa menikmati salju di atas gunung. Dan ketika turun gunung, Bapak Ibu Saudara, dia katakan, Mama, jalan kabut, jalan kecilnya tidak ada signal. Tiba-tiba
mobil yang mereka sewa itu banyak kempes. Nah, bisa dibayangkan saudara, ban kempes, sedangkan orang di Manado sini ada banyak taman yang boleh orang meminta tolong. Tapi di sana saudara, saya waktu mendengar itu kecemasan dan ketakutan luar biasa. Tapi dia katakan, mama, torang selamat, so ada di hotel. Yang tolong 4 orang bule, istrinya orang Cina. Dia luar biasa, dia jadi malaikat. Tuhan utus untuk tolong ganti torang peban dengan ban serep. Nah, saya mau katakan di sini bukan tentang anak saya, perjalanannya. Tapi saya mau katakan bahwa luar biasa kuasa doa. Kekuatan doa itu sangat ajaib. Dalam doa ada mujizat. Doa ibu menyelamatkan anak. Dan doa sangat besar kuasanya. Doa orang benar jika dengan yakin didoakan. Sangat besar khasiatnya. Sangat besar doanya. Karena itu saudara tetap berdoa. Maka saya mau katakan, di minggu Advent ini mari orang berdoa. Doa pribadi, doa keluarga, doa kolektif dengan jemaat. Kita berdoa, kita bermohon supaya memang Tuhan menjernihkan hati dan pikiran kita. Membersihkan kita dari belenggu dosa yang mengikat kita. Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan untuk jadi berkat. Bahwa sesungguhnya kita siap menyambut Natal dengan hati dan pikiran yang jernih. Ada damai di hati kita. Ada damai di keluarga kita. Damai di bumi, damai di sorga. Damai di hati kita. Damai dalam keluarga kita. Karena sesungguhnya Natal itu adalah damai. Ketika orang hidup baku baik, baku sayang, maka kita percaya ada berkat Tuhan. Karena itu walaupun dalam pilkada, orang berbeda pilihan, beda warna. Tapi saudara, kita percaya bahwa dengan doa kita dipersatukan untuk terus berjalan ke depan sebagai warga masyarakat yang ada di Sulawesi Utara, Kota Manado juga kota kabupaten yang ada. Tugas kita berdoa untuk pemerintah kita, untuk siapapun yang Tuhan telah tetapkan, Tuhan pilih, Tuhan panggil dan Tuhan utus untuk melayani masyarakat. Karena hanya dengan doa segala sesuatu bisa mengalami perubahan. Dari kekacauan menjadi penuh dengan kedamaian. Dari kepahitan, dari segala kecemasan, dari segala ketakutan menjadi sukacita yang besar. Dan kita yakin bahwa sekali lagi doa itu besar kuasanya. Berdoalah seperti Raja Salomo yang berdoa untuk pemerintah, berdoa untuk umur panjang, berdoa untuk keselamatan, berdoa untuk kesehatan, berdoa untuk hal-hal yang mendatangkan berkat dan sukacita. Dan saya yakin kita tetap mengandalkan doa supaya komunikasi kita dengan Tuhan Allah, hubungan kita dengan Tuhan selalu ada, nyata dan terpelihara. Sehingga akhir bulan Desember ketika kita merayakan Natal, bahkan di tahun 2024 kita sungguh-sungguh mengalami kasih karunia berkat Tuhan dalam kehidupan kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib luar biasa. Memberkati kami dengan firman-Mu, mengajarkan kami berdoa terus untuk bangsa kami, untuk pemerintah kami. Berdoa untuk kehidupan bermasyarakat, berjemaat, untuk kehidupan dalam keluarga. Kami yakin kuasa doa seperti doa Salomo itu sangat ajaib. Karena itu kami yakin Tuhan Engkau hadir di seluruh tanah tercinta Indonesia dalam pilkada. Dan siapapun yang terpilih kami yakin dipakai Tuhan, diutus Tuhan melayani masyarakat Sulawesi Utara, kota kabupaten yang ada, tapi juga di seantero Indonesia tercinta ini. Diberkatilah kami semua, diberkatilah pemerintah kami, dan diberkatilah seluruh masyarakat. Dan biarlah Tuhan ketika kami ada di Minggu Advent, mempersiapkan diri kami, mempersiapkan segala sesuatu, ada damai di hati kami, sehingga kami mampu menghadirkan damai dimanapun kami berada. Terima kasih, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas terus berharap kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara
akan mendukung YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan tulisan subscribe, berikanlah jempol like, berikanlah komentar-komentar yang membangun, dan jangan lupa tekan lonceng supaya ada notifikasi dari setiap update video saya. Tuhan memberkati.